Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel ini. Oke, untuk anak-anak bapak, pada hari ini sudah memasuki ujian ya, ujian akhir semester. Nah, sekarang kita akan membahas prediksi soal yang KD-nya 3.4. Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas KD-KD sebelumnya. KD ini adalah sistem pertidaksamaan dua variabel. Oke, sebelum lanjut, silakan ditekan dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share ya. Oke, langsung saja kita masuk ke kisi-kisi yang pertama. Nah, ini kisi yang pertama. Peserta didik mampu menentukan titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi nomor soalnya nomor soal 22. Nah, ini adalah contoh soalnya. Titik koordinat yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah 4X kurang 12 adalah. Nah, ini pilihan jawabannya. Yang ditanya itu adalah titik yang merupakan penyelesaian. Nah, untuk soal seperti ini, yang kita lakukan adalah membuat gambarnya. Itu idealnya. Tapi karena kita ujian objektif atau ujiannya pilihan ganda dan soalnya juga banyak, maka kita lakukan pengujian jawabannya masing-masing. Jadi seluruh pilihan jawaban akan kita uji coba. Manakah yang merupakan penyelesaian? Ya, penyelesaian itu ditandai dengan sesuai kenyataan atau sesuai kebenaran. Nah, kita coba dulu pilihan jawaban yang A. Jawaban A min 5,7. Dengan demikian X-nya min 5 dan Y-nya sama dengan 10. Kemudian kita cobakan ke dalam pertidaksamaan kita. Y kurang dari sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 12. Nah, Y-nya ini kita ganti dengan 7. Kemudian X-nya kita ganti dengan negatif 5. Ini negatif 5. Sehingga kita peroleh Y kurang dari sama dengan min 7. Benar nggak? Y kecil dari min 7. Bahasa itunya Y kecil dari min 7. Benar nggak? Nah, ternyata tidak benar atau tidak sesuai kenyataan. Nah, maka option A bukan jawabannya. Kita coba ke option jawaban B. Pilihan jawaban B. Min 2,8. Dimana X-nya min 2. Kemudian Y-nya sama dengan 8. Kita cobakan. Nah, ini Y-nya kita ganti dengan 8, X-nya kita ganti dengan min 2. Sehingga kita peroleh 8 kurang dari atau kecil dari min 16. Sesuai kenyataan apa tidak? Nah, tidak sesuai kenyataan. 8 itu lebih besar dari negatif 16. Nah, jawaban B juga bukan. Kita coba jawaban C. 3, negatif 5. Dimana X-nya 3, Y-nya min 5. Nah, ini Y-nya kita ganti min 5, X-nya 3. Hasilnya min 5 kecil dari atau kurang dari 9. Benar nggak? Sesuai kenyataan nggak? Min 5 kecil dari 9. Nah, benar sekali. Min 5 itu memang kecil dari 9. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang benar adalah jawaban C. Ini ya. Jadi karena sudah menemukan jawaban benar, maka untuk D dan E tidak usah kita cari lagi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini kisi-kisinya. Dan ini adalah contoh soal dari tahun lalu. Nah, ini yang ditanya adalah koordinat titik puncak. Nah, yang harus kalian ingat adalah rumus ini, rumus X ini. Untuk X-nya ini, Y-nya masih ingat kan? Nah, Y-nya ini. Y sama dengan min B kuadrat dikurang 4AC. Ingat dua rumus ini ya. Nah, kita coba cari. Ini pertidaksamaan kita ini. Y kurang dari X kuadrat tambah 4X kurang 12. A-nya 1. B-nya 4, C-nya min 12. A itu bahasa mudahnya adalah angka yang di depan X kuadrat. Ini angka di sini kan 1. Kemudian B itu angka yang di depan X.
Nah ini C, ini dia. Sama dengan min 12. Kita masukkan ke rumusnya. X sama dengan min B per 2A. Berarti 4 per 2 kali 1. 4 dibagi 2 berapa? Hasilnya 2. Tapi kan ada min di sini berarti min 2. Udah dapat kita X-nya min 2. Kemudian kita cari Y lagi. Rumusnya B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah ini kita masukkan ke rumus. 4 kuadrat dikurang 4 kali 1 dikurang 4 kuadrat dikurang dalam kurung 4 dikali 1 dikali min 12. Nah ini dia. Hasilnya min 48. Nah karena min dengan min hasilnya adalah positif. Sehingga kita peroleh 64 dibagi 4 adalah 16. Karena negatif berarti min 16. Jawabannya apa berarti? Jawabannya yang tepat adalah jawaban C. Min 2, min 16. Ini X-nya min 2, Y-nya min 16. Oke. Lanjut. Spesi selanjutnya. Nah ini juga soal tahun lalu. Yang ini adalah linier kuadrat. Nah untuk kuadrat-kuadrat, contoh soalnya cara pengerjaannya sama dengan yang ini. Ini untuk soal seperti ini yang ditanya titik lagi, maka yang akan kita lakukan adalah pengujian titik lagi. Kita uji jawabannya semuanya ini A, B, C, D ini kita coba pilihan jawabannya. Oke. Option yang pertama terlebih dahulu. Titik A adalah 3,3 di mana X-nya 3, Y-nya juga 3. Nah, kita ganti. Nih, Y-nya kita ganti dengan 3, kurang dari X-nya kita ganti dengan 3 juga, ditambah 5 dikali 3 kurang 6. Sehingga hasilnya kita peroleh 3 kurang dari 18. Sesuai kenyataan nggak? 3 kecil dari 18. Ya, benar. Nah, ternyata benar. Kita coba lagi untuk yang ini. Y-nya kita ganti dengan 3. X-nya ini kita ganti juga dengan 3. Sehingga 3 kecil dari 0. 3 kecil dari 0 sesuai kenyataan nggak? Enggak, 3 itu besar dari 0. Maka jawaban A salah. Tidak cocok. Kita harus mencari kedua-duanya ini sesuai kebenaran atau sesuai kenyataan. Kalau satu yang sesuai berarti bukan itu jawabannya. Kita coba lagi. Titik B 2,2. Nah, kita coba. 2 kecil dari 4. Ya benar, sesuai kenyataan. Sesuai kenyataan. Tapi kita coba yang ini. 2 kecil dari min 1. Salah, 2 itu besar dari min 1. Berarti tidak sesuai kenyataan. Kita lanjut. Jawaban C. 5,5. Nih. 5 kecil dari 4. Ya, sesuai kenyataan. Kemudian kita coba yang ini. 5 kecil dari min 2. Oh, salah. Bukan ini. 5 itu besar dari min 2. Berarti bukan juga jawaban C. Kita coba jawaban D. 0,5. Dimana X-nya 0. Y-nya 5. Sehingga kita peroleh 5 kecil dari min 6. Ya jelas salah. Nah, itu. Nah, karena udah salah berarti yang di sini tidak perlu kita coba. Jadi bukan yang D jawabannya. Kita coba yang E. 5, min 5. Nah, ini. 5 kecil dari 54. Ya, jelas. Benar sekali. Kita coba satu lagi. Min 5 kecil dari min 2. Ya, jelas juga. Berarti jawaban yang tepatnya adalah yang E. Karena keduanya sesuai kenyataan. Sesuai kenyataannya. Oke. Jawaban yang benar adalah karena sesuai kenyataan. Kita lanjut. Nah, ini juga soal tahun lalu ya. Soal tahun lalu. Yang ditanyanya adalah pertidaksamaan kuadrat. 2 variabel. Nah, nanti ada 2 soal yang seperti ini ya. Nah, jadi kalian diberikan sebuah gambar, tentukanlah pertidaksamaannya. Nah, kalau seperti ini, idealnya juga kita membuat gambar, tapi karena kita dikejar waktu, maka caranya seperti ini. Yang pertama, lihat gambar grafik. Jika parabolanya tidak putus-putus. Coba lihat ini. Apakah putus-putus ini? Yang bulat ini? Nah,
ternyata tidak putus-putus ya, maka pertidaksamaannya memiliki sama dengan. Nah, otomatis jawaban A, coba lihat jawaban A ini. Ada nggak sama dengan di sini? Tidak ya, maka jawaban A pasti salah. Mana lagi yang salah? Jawaban D juga salah, karena dia tidak ada sama dengan. Jawaban E juga salah, karena tidak ada sama dengan. Tinggallah jawaban B dengan C. Nah, ingat ya, tidak putus-putus. Kalau tidak putus-putus, maka pertidaksamaannya harus memiliki sama dengan. Berarti B dengan C ini yang memiliki sama dengan. Antara dua ini jawabannya. Karena grafiknya tidak putus-putus. Oke, kita lanjut. Titik uji 0,0 diarsir, maka pada pilihan jawaban yang akan dicari adalah yang sesuai kenyataan atau kebenaran. Coba lihat titik 0,0 ini. Titik 0,0, apakah dia diarsir? Nah, ternyata dia diarsir. Lihat dia diarsir ya, ini 0,0 di sini nih ya. Ternyata dia diarsir ya. Berarti yang kita cari adalah yang sesuai kenyataan. Oke, kita coba pilihan jawaban antara B dengan C. Nah, ini pilihan jawaban B ya. Kita coba apakah dia sesuai kenyataan nanti. Kalau sesuai kenyataan berarti ini jawabannya. Kita coba. Berarti Y-nya ganti dengan 0, X-nya diganti dengan 0. Nah, 0 besar dari 24. Sesuai kenyataan nggak? Tidak. 0 itu kecil dari 24. Berarti bukan B jawabannya. Sudah pasti jawabannya C. Kita coba nih. Kalau nggak percaya, C jawabannya. Nih, 0 kecil dari 24. Nah, sesuai kenyataan. Berarti jawaban yang benar adalah yang C. Oke. Karena dia sesuai kenyataan. Oke, lanjut. Nah, sekarang ini yang gambarnya putus-putus ya. Nih, putus-putus parabolanya ini. Garis lengkungnya putus-putus. Nah, ini soalnya. Pertidaksamaan kuadrat, dua variabel yang tepat untuk gambar di samping adalah. Nah, ini. Sekarang yang soalnya yang putus-putus. Nah, apakah parabola atau garis lengkungnya putus-putus? Ini lihat ini ya. Apakah putus-putus? Nah, ya, dia putus-putus apanya? Grafiknya. Dengan demikian, jika iya, maka pertidaksamaannya tidak boleh pakai sama dengan. Nah, ini. Kalau dia putus-putus, tidak boleh pakai sama dengan. Otomatis jawaban ini, bukan ini jawabannya, bukan A dengan B. Karena dia pakai sama dengan ini, ada sama dengan ini. Ini ada sama dengan ini. Maka kita tutup jawaban A dan B. Karena bukan itu jawabannya. Karena A dan B pakai sama dengan, kita tutup. Berarti tinggal C, D, dan juga E. Nah, kita lanjutkan. Terbuka kemana parabolanya? Terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Nah, jawabannya adalah dia terbuka ke mana? Ya, terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke bawah. Nah, jika terbuka ke bawah, maka nilai A-nya harus negatif. Nah, jika terbuka ke bawah, maka nilai A-nya harus negatif. Nah, jika terbuka ke atas, maka nilai A-nya harus positif. Nah, kita lihat mana yang negatif antara C, D, dan E. Nah, yang negatif adalah jawaban C dengan E. Sehingga jawaban D ini salah. Kita tutup jawaban D karena dia salah. Dengan demikian C dengan E yang akan kita lakukan lagi. Kita uji. Nah, untuk yang seperti ini, untuk yang C, nah, apakah titik uji 0,0 diarsir? Coba lihat nih, titik 0,0 diarsir nggak? Nah, iya diarsir karena yang diarsir itu adalah yang warna biru. Berarti dia diarsir. Maka hasil uji coba harus sesuai kenyataan atau sesuai kebenaran. Nah, antara C dengan E mana yang sesuai kenyataan atau sesuai kebenaran?
Kita coba yang jawaban yang C ya. Y kecil dari min X kuadrat kurang 5X kurang 6. Oke, kita Y-nya ganti dengan 0, X-nya ganti dengan 0. 0 kecil dari min 6, negatif 6. Benar apa salah? Sesuai kenyataan nggak? Apa? Nah, ternyata tidak sesuai kenyataan. Berarti bukan ini jawabannya. TSK, tidak sesuai kenyataan. 0 itu besar dari negatif 6. Sehingga kita coba yang ini. Nah, 0 besar min 6. Nah, ini yang sesuai kenyataan. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Yud. Nah, ini. Dua buah soal juga ya. Linear kuadrat dan kuadrat-kuadrat. Nah, ini untuk soal tahun lalu. Caranya sama, kita uji coba juga. Nah, ini lihat gambar grafik. Jika parabola atau garisnya tidak putus-putus, maka pertidaksamaannya memiliki sama dengan. Parabolanya putus-putus enggak? Nah, tidak ya. Garis lurusnya putus-putus enggak? Tidak juga. Nah, berarti semua jawabannya sudah pakai sama dengan. Berarti kemungkinannya bisa A, B, C, D, dan E. Oke. Nih, syarat-syarat yang harus dipenuhi lagi untuk menemukan semua jawabannya ya. Nih, catat ya. Oke, kita coba satu-satu. Nah, ini gambar kita tadi. Kemudian, lihat gambar garis atau pertidaksamaan linear. Nah, pertidaksamaan linear itu garis lurus. Nih, garis ini. Garis lurus ini, yang merah ini. Itu pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear ditandai dengan garis lurus. Kita lihat garis lurus ini. Lihat arsirannya. Yang diarsir mana? Yang diarsir di bawah grafik apa di atas grafik? Nah, di bawah grafik ya. Nah, sementara 0,0 di mana? Di atas grafik. Dengan demikian, 0,0 diarsir apa tidak? Tidak diarsir. Kalau 0,0 tidak diarsir, maka pertidaksamaan linear ketika diuji harus tidak sesuai kenyataan. Nah, pertidaksamaan linear yang kita cari adalah yang tidak sesuai kenyataan. Nah, ini kita punya dua pertidaksamaan linear. Yang satu yang tandanya kecil, yang satu tandanya besar. Nih, kita coba yang besar dulu. Y besar sama dengan X kurang 1. Diuji dengan titik 0,0. Nah, ini kita peroleh. 0 besar dari min 1. Sesuai kenyataan apa tidak? Nah, sesuai kenyataan. Berarti sesuai kenyataan. Nah, kemudian kita coba lagi ini. Y kecil dari X kurang 1. Sehingga kita dicobakan diperoleh 0 kecil dari min 1. Sesuai kenyataan apa tidak? Ya, ternyata ini tidak sesuai kenyataan. Nah, jadi mana yang kita pilih? Yang kecil apa yang besar? Coba lihat ini. Yang kita cari adalah yang tidak sesuai kenyataan atau kebenaran. Berarti ini tidak kita pakai. Otomatis jawaban D dan E salah, kita tutup. Karena dia tandanya besar ini. Besar. Kita tutup. Dan pasti bukan D dan E. Dan jawaban C juga. Nih, besar juga. Kita tutupnya. Jadi, jawaban yang tinggal adalah A dengan B. Kita lanjut. Sekarang lihat gambar garis lengkung atau parabola nih. Yang lengkung ini. Ini disebut dengan parabola. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, coba lihat apakah yang diarsir di dalam grafik, ini, atau yang di luarnya ini, atau di luar sini yang diarsir. Nah, yang diarsir adalah yang di dalam grafik. Dengan demikian 0,0 diarsirkan ya. Nah, karena 0,0 diarsir, maka pertidaksamaan kuadrat ketika diuji harus sesuai dengan kenyataan. Nah, ini yang kebalik. Kalau ini yang diinginkan yang tidak sesuai kenyataan. Nah, yang ini yang sesuai kenyataan. Kita coba pilihan jawaban A. Nih, Y kurang dari atau kecil dari X kuadrat tambah 3X kurang 10. Nah, sehingga diperoleh 0 kecil dari min 10. Nah, berarti ini
tidak sesuai kenyataan TSK. Sekarang ini 0 besar dari min 10. Nah, berarti ini sesuai kenyataan. Maka otomatis jawaban yang benar adalah jawaban A ya. Jawaban A apa B? Salah. Yang benar adalah jawaban B ya. Nih. Karena yang kita inginnya yang besar dari dan yang kecil dari ini. Jadi jawabannya adalah jawaban yang A. Berarti jawaban B maksudnya. Jawaban A ini salah. Oke, sudah selesai. Ternyata itulah soal-soal kita tadi. Semoga bisa dipahami. Dan jika tidak paham boleh bertanya ya. Silakan WA Bapak ke nomor Bapak atau langsung datang ke rumah Bapak juga nggak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.